So what's up geng, ketemu lagi bersama gue Teguh Arjun Falarki, nama dari Turki. Tema begini yang disebut lagi banyak orang remehkanku, tapi aku tetap maju. Geng, sebelum kalian nonton video ini, kalian subscribe dulu, join menjadi gangster, karena gue abang besar. Geng, jadi kali ini kita nggak lucu-lucu, nggak reaction lagu kayak biasanya. Baru-baru ini gue dapat berita kalau negeri jiran atau negeri tetangga gue, Malaysia, itu sedang berduka, men. Jadi berduka karena turut berduka cita atas meninggalnya Siti Sarah, almarhumah Siti Sarah, atau istri dari Bang Suib ya. Bang Suib ini bisa dibilang orang yang terkenal di Malaysia ya. Jadi gue sempat juga lihat beberapa opini atau berita dari para aktor-aktor Malaysia juga di Instagram, seperti Khairul Azrin, Harun Aziz, Ade Putra, pelakon-pelakon Malaysia. Orang pasti sudah tahu. Gue juga mau mengucapkan turut berduka cita. Cuman di sini gue mau reaction satu video yang menjelaskan tentang almarhum Siti Sarah ini. Yang jelasinnya juga suami beliau ya. Gue sebagai orang Indonesia, gue merasa serumpun dengan Malaysia. Gue turut berduka cita yang mendalam, geng. Tanpa berlama-lama, kita langsung lihat dulu videonya, penjelasan tentang cerita kejadian saat dikebumikan. Let's go to video. Hari ini pemergiannya sangat luar biasa. Satu persatu Allah permudahkan. Saya masuk ke dalam liang bertiga. Oke geng, jadi ini Bang Suib ya, Bang Suib yang gue ceritain tadi, ini suami dari Siti Sarah, suami dari almarhumah Siti Sarah. Jadi beliau ini pasti sedang menjelaskan cerita pas kejadian ke bumi ya. Lanjut. Saya pegang pinggang dia. Saya turunkan dia. Saya ada ketakutan dalam diri. Iya. Saya takut berat ke apa, saya takut. Allahu Akbar. Dia cukup ringan. Wow. Cukup ringan. Masa saya sampai ke liang, saya tengok liang tu kecil. Saya cakap Allahu Akbar. Lepas je. Tapi bila saya masuk dan saya yang turunkan dia dengan 5 orang lagi tu, saya pegang pinggang. Cukup ringan, alhamdulillah. Saya dah senang hati. Ada lagi satu kemuskilan yang saya takut. Saya takut kalau dia dimasukkan ada sangkut. Sebab tadi saya tengok liang dia tak besar. Okay. Tapi Allah tunjuk lagi dekat saya. Dia turun ke liang tanpa sangkut. Kepala tak sangkut, kaki tak sangkut, badan tak sangkut. Terus masuk dengan senangnya. Just a split second. Saya rasa lagi kebesaran Allah. Saya keluar daripada liang. Abang tu tinggal seorang, letakkan tanah kat kepala dia, tutup dengan kayu papan, tutup dengan tanah. Sekejap settle semua. Selesai pemergian dia yang cukup luar biasa bagi saya. Orang ramai tunggu dia. Orang ramai walaupun sekarang ni tengah Covid, orang tunggu sampai ke abang polis terpaksa buat kerja bagi tahu pasal SOP. Tapi orang masih tunggu sampai habis. Dan tadi kawan saya bagi tahu dekat area sana hujan. Allahu Akbar, saya cakap Allah merahmati dia. Wallahu alam. Jadi pelajaran yang saya nak share, yang saya nak kongsi, yang berlaku real pada saya, kepada yang sedang menonton, yang tengah tengok live ni, yang bergelar isteri, ialah sebaik-baik isteri taat kepada suami. Ya, sebaik-baik isteri taat pada suami. Buat sehabis baik untuk suami. Buat sehabis baik untuk suami. Buat sehabis baik. Kerana kebahagiaan rumah tangga. Berarti kalau bahasa Indonesia tuh
sebaik mungkin, lakukan sebaik mungkin ya, kalau lakukan sebaik mungkin untuk suami. Oke, ini pesan untuk para istri ya. Ekonomi sesebuah rumah tangga bergantung juga kepada sang istri. Ekonomi bergantung pada istri. Kalau istrinya luar biasa hebat, jangan risau pasal rezeki keluarga. Jangan risau pasal keamanan rumah tangga. Allah turunkan keceriaan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadilah seorang isteri yang mulia, yang baik. Barulah suami boleh menjadi suami yang baik, insya-Allah. Arwah, saya pernah bergurau dengan dia. Oh, jadi ini beliau cerita ya. Arwah bergurau dengan saya. Saya bergurau dengan dia. Kita Pengalaman. ada satu habit mendengar surah Al-Waqiah setiap pagi. Sebab itu antara tips untuk orang rezeki. Sebab kata Rasulullah SAW, siapa yang mendengar surah Al-Waqiah di waktu pagi dan malam dihindari dari kepapaan. Ya. Kalau tengok balik surah Al-Waqiah akan ada perkataan bidadari. Saya usik dia baru sangat dalam minggu lepas. Saya cakap, Bu, nampak tak surah Al-Waqiah? Dia terus bidadari. Dia ni sebenarnya sangat jealous. Kalau sebenarnya kalau saya bagi pick up line kat sepatu reunion, dia okey. Tapi jangan bagi pick up line bukan untuk lakonan, dia akan sangat jealous. So dia adalah orang sangat jealous. So bila saya sebut tentang bidadari, dia terus masam. Ya. So saya cakap dia cakap bidadari itu bukannya I yang nak, Allah yang bagi. Sebab akan ada 3 golongan. Ini dalam surah Al-Waqiah. Akan ada 3 golongan, iaitu golongan kiri, golongan kanan dan juga golongan yang terdahulu. Golongan yang terdahulu dan golongan kanan ini dilayan istimewa. Dia akan duduk di atas pan-pan yang bertahtakan intan dan berlian. Dan dia akan diiringi dengan bidadari. Sedap. So saya cakap dia, Bu, bukan I minta bidadari itu, Allah nak bagi. Kalau I masuk syurga akan ada banyak bidadari. So dia masam lagi. Masam ya. Saya cakap dia, Bu, Cemburu bahasa Indo ya. Bu, yang I sebut tadi itu bidadari itu, I tak nak Allah bagi kalau I masuk syurga. Tapi you kena tahu, bidadari itu adalah bidadari yang Allah bagi. Tapi di kalangan bidadari itu akan ada satu yang kita panggil ketua bidadari. Pasti dia cakap, wow, ada ketua bidadari ke? Saya cakap, ya. Dan ketua bidadari itu adalah you. Sedap. Baru dia senyum. Ya. Mantap cakap, ni gumbalan suami istri. Saya cakap dengan dia, you tahu tak, bidadari yang Allah bagi dalam surga kepada lelaki-lelaki yang masuk surga. Ya. Kalau tengok ayat surah Al-Waqiah, bidadari itu tak pernah diusir. Maksudnya dia dilahirkan, orang tak pernah sentuh dia, dan dia adalah dara. Okey. Tapi saya cakap, Bu, you tahu tak, bidadari dekat syurga, siapa bidadari paling cantik? Dia tanya, tak tahu. Dia cakap tak tahu siapa. Bidadari paling cantik dalam syurga adalah bidadari yang berasal daripada dunia. Okay. Dan bidadari yang berasal daripada dunia isteri kita. Apabila kita Waduh, gua belum punya istri. Kita redha dengan dia, kita ampunkan dia. Ya. Kita Harus cari istri soleha ya. Kita bagi dia line clear lah. Dia akan menjadi ketua bidadari kita di surga nanti. Dan dia bidadari yang paling cantik di kalangan bidadari-bidadari yang ada. Dia akan duduk paling depan, dan bidadari-bidadari yang Allah bagi itu akan duduk di belakangnya. So saya cakap, Bu, you ketua bidadari yang paling cantik daripada bidadari-bidadari lain, dan you adalah ketua bidadari yang pandai nyanyi. Kalah semua bidadari. Dia senyum lebar. Sedap. Gokil juga kan ya. Saya dah tak boleh tengok senyuman dia lagi.
Akbar. Saya bukan meratapi pemergian dia, sebab saya redha. Saya sangat redha dengan pemergian dia. Saya sabar dengan ujian Allah ni. InsyaAllah saya cuba kuat. Tapi saya jealous. Lo masih kuat bang. Saya belum tahu. Walaupun saya bercita-cita untuk mati pada hari Jumaat, walaupun saya bercita-cita untuk mati syahid, saya belum tentu dapat macam apa yang dia dapat. Sebab tu tadi masa saya pergi jumpa dia. Berarti almarhumah Siti Sarah ini meninggalnya Jumat ya? Karena beliau ini cemburu masalah kematian itu, kematian hari Jumat ya. Ya bagus ini. Sebab dalam cerita ni hanya saya seorang yang menghadap muka dia. Daripada saya awal pergi hantar dia ke hospital, saya berdepan dengan dia. Dan sampailah tadi pagi saya yang hadap dia untuk cam muka dia. Muka dia bersih, muka dia berseri, sebab dia akan jadi ketua bidadari saya. Saya bisik dekat dia tadi. Saya cakap, Bu, I jealous dengan you sayang. Allah sayang you, orang sayang you, orang doakan you. I belum tentu sayang dapat macam tu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Geng, jadi gue udah lihat video ini. Jadi ini cerita beliau, cerita Bang Suem ini, cerita tentang istrinya almarhumah Siti Sarah. Siti Sarah ini juga dikenal sebagai wanita soleha ya, istri soleha juga. Dan kesimpulannya menurut gue, memang semuanya ini, semua manusia kita ini bakal mati ya, bakal meninggal kembali kepada Sang Pencipta. Dan gue juga sering diingatkan sama orang tua gue atau bapak gue, abun gue, setiap kita bangun tidur, kita harus ada perasaan bahwa kita akan mati nanti gitu. Kita harus ada pikiran atau perasaan bahwa nanti kita bakal mati gitu. Jadi kita bakal hati-hati dalam setiap kegiatan kita. Balik lagi di pelajaran untuk kematian ya, kematian. Kita bisa belajar dari kematian ini kalau kita nggak bakal bawa apa-apa ke akhirat kecuali amalan. Udahlah ya, gue terus berduka cita juga atas ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk orang rakyat Malaysia, siapapun yang kenal dengan beliau, yang lupa doakan beliau. Semoga almarhumah Siti Sarah ini diberikan tempat yang layak, dilapangkan kubur. Oh ya, gue ingat pengalaman gue dulu. Tadi Bang Suem ini ada cerita kalau dia yang antar ke kubur almarhumah istrinya ya. Gue juga pernah antar nenek gue, almarhumah nenek gue. Di sana memang apa ya, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Ada juga orang yang nangis meratapi, tapi ada juga orang yang menangis merenungi. Jadi menurut gue yang lebih penting itu merenungi daripada meratapi ya. Karena percuma juga kita ratapi, karena kita juga bakal mati suatu saat ya. Jadi mending merenungi apa yang sudah kita persiapkan, apa kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Malaysia juga bagian dari gua ya. Malaysia juga bagian dari gua karena gua juga merasa kalau gua keturunan Melayu. Udah gitu aja. Thanks for watching this video. Nggak mau subscribe ya udah terserah ya.